Perkenalkan, nama saya Dayu Oka dari Prodi D3 jurusan Kebidanan. Sebelum saya menjelaskan mengenai Forkompi kepada adik-adik, izinkan saya untuk membakar semangat adik-adik. Sambut seruan saya dengan hidup mahasiswa. Jika saya mengatakan hidup mahasiswa, adik-adik menjawab dengan hidup mahasiswa. Jika saya mengatakan hidup rakyat Indonesia, adik-adik mengatakan hidup rakyat Indonesia. Jika saya mengatakan Forkompi, adik-adik menjawab senada harmoni Nusantara. Bisa ya adik-adik? Mari kita coba. Hidup mahasiswa! Hidup mahasiswa! Hidup mahasiswa! Hidup rakyat Indonesia! Forkompi! Wah, terima kasih adik-adik. Nah, sekarang saya akan menjelaskan mengenai Forkompi, di mana sejarahnya Forum Komunikasi Mahasiswa Poltekkes Kemenkes se-Indonesia atau yang lebih kita kenal dengan Forkompi merupakan sebuah organisasi nasional mahasiswa Poltekkes Kemenkes se-Indonesia, di mana Forkompi dibentuk di Bandung 6 Juni 2004 dengan diprakarsai oleh Hubullah Fuadsi dari Poltekkes Kemenkes Bandung dan seluruh delegasi Poltekkes Kemenkes se-Indonesia. Saat pertama kali dibentuk, Forkompi masih berupa forum yang kemudian diubah menjadi organisasi pada Musyawarah Nasional 1 pada tanggal 7-9 Agustus 2005 di Bandung. Adapun visi dan misi Forkompi sebagai berikut. Nah, ini merupakan demografis Poltekkes se-Indonesia, dibagi menjadi 5 wilayah. Salah satunya Poltekkes Denpasar berada di wilayah 3. Adik-adik sudah hafal kan Mas Forkompi? Kita nyanyi bareng-bareng yuk Mas Forkompi. Komunikasi mahasiswa Poltekkes Kemenkes se-Indonesia, putra-putri berdiri bersatu aksi dalam membangun negeri, merajut Nusantara dalam satu asa demi tercapainya Indonesia sehat semesta. Satukan inspirasi, inovasi dan kreasi, jayalah Forkompi. Salam bersaudara, salam Nusantara, gelorakan tekad bulat mahasiswa, berkarya nyata untuk perubahan bangsa. Satu harmoni, visi dan misi Forkompi. Satu harmoni, visi dan misi Forkompi. Ini Forkompi Curni yang pernah menjabat sebagai Sekjen Forkompi. Sekarang kita perkenalan pengurus pusat ya, di mana tupoksi kerjanya sebagai berikut. Sekretaris Jenderal ialah Kang Rifki dari Poltekkes Kemenkes Bandung, kemudian Wasekjen ialah Diana Novitasari, Sekumnya ialah Dera Aprianti, dan Bendahara Umum adalah Mika Julianti. Prokja yang dilaksanakan yaitu sharing nasional, hearing Poltekkes, Forkompi berbagi, dan juga audiensi bersama BPP SDMK serta Danus berupa Parka dan Kaos Forkompi. Nah, selanjutnya ada Kompis atau komunikasi visual, di mana tupoksi kerjanya ialah sebagai berikut. Koordinator bidangnya ialah Hijatul Akbar bersama kelima staf dari Kompis. Untuk Prokjanya yaitu membuat webinar Hari Kesehatan, kemudian ucapan hari ulang tahun Poltekkes Indonesia, video iklan layanan masyarakat, kemudian ada infografi kesehatan yang dimuat setiap tanggal 30 akhir bulan, lalu ada Forkompi Fair dan juga Forkompi Kit. Selanjutnya ada bidang Kominfo atau komunikasi dan informasi, di mana tupoksi kerjanya sebagai berikut.
yang korbitnya adalah Nabila Salsabila bersama dengan 5 staf Kominfo di wilayah masing-masing. Untuk Poltekkes Denpasar masuk di bidang Kominfo, yaitu wilayah 3. Untuk prokjanya itu ada Nusantara Talk Show, lalu membuat warta Forkompi, kemudian ada video ucapan hari jadi Forkompi, kemudian memuat Forfact, lalu ada Bank Materi yang memuat tentang materi kepemimpinan dan lain-lain. Selanjutnya ada APN atau Aksi Pergerakan Nasional yang tupoksi kerjanya sebagai berikut. Dikoordinatori oleh Rahmat Doni berserta dengan 5 staf APN di wilayahnya masing-masing. Prokja APN yaitu mengadakan kajian-kajian, lalu mengadakan perayaan Hari Gerakan 1 Juta Pohon, Hari Anti Rasis dan Diskriminasi Sedunia, Hari Kebangkitan Nasional, Hari Tanpa Tembakau, dan juga Hari Anti Narkoba. Serta APN juga membuat APN Boy Education untuk COVID, lalu ada podcast competition Suara Nusantara mengenai COVID-19, ada juga lomba infografis, audiensi bersama Apkesi, lalu audiensi bersama BPPS DMK mengenai penurunan UKT. Selanjutnya ada bidang HD atau Human Development yang tupoksi kerjanya sebagai berikut. HD dikoordinatori oleh Kairunisa dan juga 5 staf HD di wilayahnya masing-masing. Untuk prokjanya yaitu mengadakan kajian dan juga advokasi, lalu ada tryout nasional, ada video Waymas Poltekkes, kemudian vocal group competition, lalu ada tips and trick UKOM, dan juga ada health speech, referensi KTI, vlogger jurusan, serta seminar entrepreneur. Nah, selanjutnya ada bidang PEMAS atau pemberdayaan masyarakat yang tupoksi kerjanya sebagai berikut. Bidang PEMAS ini dikoordinatori oleh Cindy Angela beserta dengan 5 orang staf di wilayahnya masing-masing. Adapun prokjanya yaitu memperingati Hari HIV/AIDS, lalu Hari Gizi Nasional, lalu ada Nusantara Mengabdi, kemudian Hari Hipertensi Sedunia, Hari Lingkungan Hidup Sedunia. PEMAS juga membuka open donasi jika ada bencana alam dan juga penyaluran open donasi. Lalu ada Korwil atau Koordinator Wilayah. Jadi Korwil 1 ini dikoordinatori oleh Furkan dari Poltekkes Kemenkes Aceh, di mana wilayah 1 terdiri dari 10 Poltekkes Kemenkes. Selanjutnya ada Korwil 2 yang dikoordinatori oleh Alfianto Rahmat dari Poltekkes Kemenkes Yogyakarta. Wilayah 2 terdiri dari 9 Poltekkes Kemenkes. Selanjutnya ada Korwil 3 yaitu dikoordinatori oleh Ayu Amelia dari Poltekkes Kemenkes Malang. Nah, wilayah 3 ini terdiri dari 5 Poltekkes Kemenkes, salah satunya Poltekkes Kemenkes Denpasar termasuk anggota dari wilayah 3. Lalu ada koordinator wilayah 4 yang dikoordinatori oleh Mbak Andini dari Poltekkes Kemenkes Kalimantan Timur yang terdiri dari 4 Poltekkes Kemenkes. Nah, yang terakhir ada Korwil 5 yang dikoordinatori oleh Mbak Oktaviani dari Poltekkes Kemenkes Makassar. Wilayah 5 terdiri dari 10 Poltekkes Kemenkes di dalamnya. Nah, adapun prokja dari masing-masing Korwil ialah sosialisasi Komnas Forkompi, lalu ada chatting wilayah 1, lalu ada KKPK atau kuesioner kepuasan Poltekkes Kemenkes, ada chatting wilayah 2, dan juga sosialisasi Sarnas, Pinas, sosialisasi Forkompi PKKMB, beasiswa Forkompi, KKPK 2, chatting wilayah 3, dan Sapa Poltekkes. Nah, adik-adik, sekian penjelasan saya mengenai Forkompi. Jika adik-adik berminat untuk mengikuti Forkompi, adik-adik bisa bergabung bersama BEM Poltekkes Kemenkes Denpasar. Nantinya adik-adik akan mengikuti tahap kaderisasi menjadi pengurus Forkompi. Tapi tenang saja, adik-adik tetap menjadi bagian dari Forkompi karena bagian dari Forkompi adalah seluruh mahasiswa Poltekkes Kemenkes se-Indonesia. Terima kasih sudah mendengarkan. Sampai jumpa.